baca ya Bang sampai ya. 36. Ya. Oke. Ya, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman." Yesus Allah, Cok. Ya, Yesus berkata ya, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu," di Tauratnya ya, "Aku telah berfirman." Yesus berfirman ya. Nah, oke, dia mengaku dirinya Allah. Kamu adalah Allah, ya kan? Iya kan? Iya toh? Silakan. Orang-orang di dalam Taurat itu, di dalam masanya Musa kan sudah mengatakan ya kan, kamu adalah Allah. Jadi orang Israel sudah mengatakan Yesus, kamu adalah Allah kepada Yesus, gitu kan? Baca dulu. Bahasa Indonesia? Ngerti? Baca dulu sampai 36. Ya, baik. Jikalau mereka, kan mereka ini semuanya udah manggil Yesus, kamu adalah Tuhan katanya kan. Jikalau mereka kepada siapa ya? Jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan? Ya kan? Disebutkan apa? Disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Paham gak tuh? Masihkah kalian? Jadi Yesus menjelaskan di sini ya. Masihkah kamu bilang aku menghujat Allah? Karena apa? Aku adalah Allah kamu. Tadi kan kamu bilang Israel. Bukan begitu maksudnya. Jadi orang Yahudi. Ini ayat. Orang Yahudi itu. Ini. Saya ngajarin situ barusan kok. Jadi saya ajarin gini Bang. Saya ulang lagi ya teman-teman. Saya boleh saya menjelaskan sedikit. Nanti disangka boleh. Bagaimana kamu menjelaskan kitab saya? Kamu memang tahu kitab saya? Ya ngerti dong. Mas enggak. Oke, silakan. Saya dengar dulu. Jadi, silakan. Jadi gini. Silakan. Ketika Yesus ingin dilempari batu, kata orang-orang Yahudi di situ, bukan karena engkau melakukan mujizat sehingga kami ingin melempari kamu batu. Tetapi kamu hanya seorang manusia, lalu kamu menyamakan dirimu dengan Bapa. Yesus jawab tuh, lu aneh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, siapapun. Enggak ada tulisan kayak gitu. Baca lagi. Abang nambahin. Baca lagi. Alah bang, denger ya. Diserahi tugas lagi ya. Ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, ya kan? Tidakkah ada tertulis dalam Taurat, Aku telah berfirman. Kan Yesus ini mengaku Allah. Di Taurat itu Elohim, bukan Yesus. Loh ini kan aku katanya bang. Iya, Yesus sedang mengutip Taurat. Alamak, gimana sih? Ya, oke. Dia mengutip Taurat. Dikatakan apa? Aku, ini kan? Aku ya Elohim kan? Di situ. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Aku telah berfirman. Loh ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia mengutip Taurat. Alamak. Iya. Abang tahu nggak kenapa dia mengutip Taurat? Iya karena dirinya. Bukan karena di Taurat. Oke, Karena di Taurat lanjutkan ya siapapun. Bang ya. Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan ya. Nih abang nih baca Alkitab nggak ngerti dia. Iya. Kan? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Aku telah berfirman, ya kan? Aku telah berfirman, ya. Kamu adalah Allah. Ngerti nggak? Iya. Tuhan mengutus Musa sebagai Allah bagi Firaun. Lu mana ada di sini? Ini mana ada di dalam konteks ini, Bang? Itu kan dia mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, aku mengutus engkau. Bang kata mengutus di sini, Bang. Loh, baca lagi. Di mana dikatakan mengutus? Baca lagi. Jikalau, Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan, disebut Allah. Dikatakan mengutus. Nabi Musa diutus. Loh ini nggak ada konteksnya di sini, Bang. Siapapun yang diserahi tugas. Sesuatu yang tidak
Bang, Itu ungkapan Yesus mengutip Taurat, siapapun yang diserahi oke, tugas di Taurat menyampaikan mana? Di firman. Taurat mana? Kalau Keluaran abang 7. tadi mau menjelaskan. Keluaran 7 nomor 1. Ini tentang Keluaran 7, Bang. Kita baca. Oke, match lagi ya. Teman-teman, kita jangan kalah dong. Match lagi dong. Keluaran 7 Oke. nomor 1. Keluaran 7, kita baca. Oke. Pada waktu itu, yang mana Bang? Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa. Ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan Harun abangmu menjadi seperti nabimu. Terus, Itu Terus jawabannya. Itu maka Jawaban itulah yang atas? dikutip. Jawaban Itulah apa? yang dikutip Yesus. Kenapa kau menuduh aku menyamakan diriku sebagai Nggak Allah? ada, bukan itu, bukan ini Bang. Iya dah. Sedangkan di dalam kitab Oh, Taurat dari mana? tertulis. Bang, Tadi tunggu Musa ya. Kita diutus jujur sebagai ya apa? Bang. Tadi Kita Musa jujur diutus ya, sebagai Bang. apa? Kan kepada Fir'aun Bang. Sejak kapan Iya. Musa dikatakan Allah kepada Israel? Nah itu tadi itu apa? Oke, saya jelasin ya Bang. Sekarang ya. Musa diutus untuk menyampaikan firman atau tidak? Sabar Bang. Sabar Bang. Saya jelasin ya Dipelintir Bang. dalilnya. Enggak. paham Saya dia. melintir Bang. Saya nggak akan melintir Bang. Itu Musa diutus Dikatakan sebagai apa? Musa diutus sebagai apa dulu? sebagai Allah kepada Fir'aun, bukan kepada Israel. Bukan Kata siapa? Kata siapa kepada Israel? Kata siapa? Kan tadi dalilnya bohong. siapa yang diutus, siapa yang diutus Jangan menyampaikan bohong. firman. Itu Bukan sebagai kepada Allah Israel, kepada Fir'aun Bang. kepada Saya baca siapa lagi. saja. Siapa Abang yang udah diserahi panik, tugas? Bukan Abang dong. udah Situ, panik. situ yang Makanya, panik. kan? Intinya Nggak adalah siapa yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Titik. Mau Bang, diutus ke Fir'aun, saya baca lagi ya. mau dia diutus ke Sodom Saya baca Gomora, lagi mau ya, diutus Bang. kepada Israel. Abang kelihatan banget paniknya Bang. Enggak, saya memberikan pengertian sama saudara. Bang, saya nggak suka kayak gini loh Bang. Abang jangan Saya panik. kasih loh. pengertian. Kan Yesus Nggak mengatakan, usah, Bang, dengar ya, saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Mengangkat. Allah bagi sebagai Allah. Fir'aun. Bagi Diangkat. Fir'aun Bang. Diangkat. bukan Yahudi. Diangkat sebagai apa? Sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi berarti- Fir'aun Abang. Dengar. Jadi Musa itu diutus. Allahnya Fir'aun. Musa diutus. Musa Abang nggak suka gitu diutus. kan? Musa diutus sebagai Allah bagi Fir'aun. Yesus diutus sebagai Allah bagi kaumnya Bani Israel. Sama-sama Allah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Loh. Tadi Yesus yang mengatakan kan? Yesus yang mengatakan. Yesus Siapa yang diserahi tugas? Siapa yang diserahi tugas untuk Berarti Yesus Allah menyampaikan ya Bang ya? Berarti Yesus Allah untuk ya? Bani Israel sama seperti Musa. Sama seperti Iya, Musa. Bang, udah mengakui. Sama seperti Musa. Sama seperti Udah Musa. ngakui Yesus Sekarang tanya, Allah. berarti Musa Allah juga. Allah bukan? Nah tadi dia diutus sebagai Allah, diangkat sebagai Allah. Ayo jujur. Tidak dikatakan sebagai Allah. Kata Dia siapa? Allah. Baca Kisah Para Rasul 2:36. Ayo. Baca. Seluruh Baca. orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena. Apa dikatakan? Apa dikatakan para rasul Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku malas. Nih, Ayat berapa? Ayat berapa? 36. 36. Hmm. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Wah, abang lari-lari kemana-mana aja gak Loh, pernah. untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang dilantik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya kau dong? Menjadi Tuhan. Yesus itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apa yang jedar? Belum jedarnya di mana bang? Belum. Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Yesus Sebagaimana itu, Musa
Sebagaimana Dengar ya Musa Bang, nih saya dibuat saya menjadi baca lagi Tuhan. ya. Dengerin Bang, dengerin. Nih, saya jelasin ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi menjadi Tuhan dan Kristus. Apa dia jadinya? dibuat menjadi Tuhan. Sebagaimana Tuhan membuat Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dengan kata lain, oke gantian ya. Dengan kata lain, Abang mau bilang Allah itu pembohong. Kenapa jadi Karena kepada Allah Tuhan? menarasikan, Yesus nggak disalib. Nih, sabar dulu. Jangan ke situ. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Gue bohong, Sabar, tapi sabar. Anda bohong. Sabar. Sabar. Jangan panik dong. Enggak. Yang saya. Jangan Tadi panik dong Abang. Sabar dulu. Tadi yang dijadikan menjadi Tuhan di situ siapa? Nabi Isa atau pengganti Nabi Isa? Ayo. Memangnya Abang kira, Ayo. saya jawab ya. Tadi yang disalib itu Nabi Isa atau penggantinya? Kena Sejak lagi. kapan digantikan? Loh, tadi Anda membawa Digantikan Allah. sama siapa? Tadi Anda membawa Allah. Di mana Kalau Anda Allah membawa mengatakan ada Allah, ganti? Boleh, tunjukkan. Kalau Anda Tunjukkan kalau ada ayatnya di Quran ada pengganti Isa. Boleh. Kalau Silakan. Anda membawa Allah, Ya udah, bagus. kalau bagus. Anda membawa Silakan. Allah, kalau Anda membawa Silakan. Allah dan mengatakan Allah pembohong, tadi kan Allah mengatakan Abang Al-Quran. bilang kan tadi pengganti. Mana penggantinya? Mana Nabi dalilnya Isa penggantinya? tidak disalib. Tetapi yang disalib yang Ada diserupakan. pengganti. Mana Yang surah berapa diserupakan. ada penggantinya? Yang diserupakan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka Baca. tidak menyalib Nabi Isa, melainkan yang mereka salib adalah yang diserupakan. Quran Markus surah berapa 16. Bang? Quran surah berapa Bang? Saya cek loh Bang. Markus 16 IS nomor berapa? 12. QS berapa tadi Bang? QS tadi. Di situ Satu-satu, dikatakan Abang mereka. Abang mah lompat-lompat mulu. Udah selesai kita ya. Udah selesai. Yang pertama, Jangan. Yesus Bang. bukan Tuhan. Surah Kembali berapa, dulu. Bang? Jangan terlalu jauh. Surah berapa? Abang Kembali dulu. Bang. Kembali dulu. Jangan Ya. kemana-mana. Ini sorry gue Jangan mute ya di kemana-mana. sini ya. Nggak ada yang dengar ya. Jangan Dengar ya Bang kemana-mana. ya. Nah, Saya teman-teman, tadi jujur saya juga buka ayat saya yang juga, Abang bawa. saya juga sama. Saya juga mute di sini. Iya kan? Tadi pertama saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda membawa Yohanes 13:13. Ternyata Yesus menerangkan Tuhan yang dimaksud sama seperti Musa sebagai penyampai firman. Di situ Anda sudah keok. Jadi Musa dibuat menjadi Allah bagi Fir'aun, Yesus dibuat menjadi Allah bagi orang jahat, angkatan jahat. Anda loncat tuh, Anda menuduh Allah sebagai pembohong. Tenang, ketika Anda mengatakan Allah itu sebagai pembohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Nabi Isa tidak disalib, yang disalib itu penggantinya. Berarti yang dilantik di sana oleh Tuhan menjadi Tuhan adalah pengganti Nabi Isa. Alias iblis. Alias iblis. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Wa yad'una illa inatha wa yad'una illa syaitanam marida. Nah, kan begitu. Oke. Bagaimana teman-teman? Kita bertahan di sini atau kita kembali ke markas? Ini udah keok dia nih. Kembali ke markas atau gimana ini? Allahu Akbar. Ada kiok dia teman-teman. Nabi Musa jadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus yang disalib jadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi ada Tuhan nih. Ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan bagi Fir'aun. Satu lagi Tuhan bagi orang jahat. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan data 30. Ya keren kali Bang. Gimana kita lanjut teman-teman atau kita kembali ke markas? Kita kembali aja ya. Soalnya dia licik. Dia bisa melempar aja, melempar seenaknya. Berarti Allah pembohong katanya. Licik dia.
Padahal yang dimaksud di sana itu adalah Yesus yang mereka salib, bukan Nabi Isa. Nah, iblis ini dijadikan Tuhan kepada mereka. Allahu Akbar. Dia fokus cari duit dia, teman-teman. Fokus cari duit. Fokus cari duit dia, teman-teman. Mau kali dia menang. Konsentrasinya dia menang aja terus dalam otaknya. Jadi habis ini kita kembali aja, teman-temannya. Nggak manfaat pun ilmunya nggak ada. Agianta ini nihil. Dia hanya, ya itulah. Masya Allah. Makasih sahabat, suka lu. Nangis dia. Ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa juga sebagai Tuhan. Aduh, saudari saya udah ya. Dadah Agatha, dadah. Aduh, Agatha luar biasa. Kasihan dia. Dadah. Lu belajar lagi. Aku tidak konsentrasi juga samamu, bibirmu terlalu merah. Allahu Akbar. Cari duit ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya terangkan lagi bagi teman-teman yang tadi belum nyimak dari awal. Ya, dia pintar. Dia pintarnya kenapa? Dia selalu melempar ke Al-Quran. Tema yang saya sajikan penyesat, karena itu adalah dua arah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dua arah ya. Yang mereka sembah adalah inasa. Inazan itu orang yang sudah mati. Itu sebagian ulama mentafsirkan inasan itu bisa diterjemahkan orang yang sudah mati gitu. Nah, lalu kemudian si Agatha mengiyakan, ayo, saya mengambil Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa penyesat itu adalah memakai nama Yesus Kristus. Saya katakan kalianlah itu, menolak dia. Kenapa kalian menuhankan? Pertanyaan saya, karena dia adalah Tuhan sekaligus manusia. Kata dia gitu. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Dia ngambil dalil yang sangat lemah. Yohanes 13:13. Rupa-rupanya di situ sebagai Tuhan dalam arti kata sama seperti Nabi Musa sebagai penyampai firman. Itu fakta real. Kita semua tahu kok bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:48-49. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia katakan. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dia sebagai penyampai firman. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka roh Tuhan tidak terbatas pada dirinya. Berarti dia adalah penyampai firman. Sama seperti Musa. Kita kasih dalil. Keluaran 7 nomor 1. Musa dibuat menjadi Allah, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus nih, bukan Nabi Isa. Tapi Yesus yang mereka sembah itu menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jelas dalilnya di dalam KPR 2 nomor 36. Yang saya herankan, loncatan berpikirnya begitu error, jadi Allah itu pembohong. Hubungannya coba. Apa hubungannya Allah pembohong dengan KPR 2:36? Bukankah yang ada di sana yang mereka salib itu bukan Nabi Isa? Bukan Nabi Isa. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Ya tahu? Bukan Nabi Isa. Tetapi adalah yang mengganti Nabi Isa. Nah, Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Siapa suruh lu menyalib, maka kau dihukum dengan hukuman itu. Dibuatlah kemudian iblis sebagai Tuhanmu. Al-Quran, surah Al-Araf, ayat 27 dan 30. Dibuat yang mereka salib pengganti Nabi Isa menjadi junjungannya. Makanya nanti di akhirat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah, yang mereka kira Nabi Isa, yang mereka kira Yesus, anak Maria, itu akan menjadi musuhnya. Muncullah Matius 7, 22, 23. Yesus mengusir mereka.
Jadi Al-Quran menjelaskan, Bible-nya yang membenarkan. Apa yang benar di dalam Al-Quran, ternyata diiakan di Bible-nya. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kenapa saya tidak mau perpanjang lebar, berlama-lama di sana? Karena nanti begitu lagi. Begitu dia KO, di-mute lagi kita. Sakit hati kita kan? Mending kita berhenti. Kita mau menjelaskan, orang sana nggak mau mendengar. Nah, mending kita hentikan dengan dia. Gitu. Yang penting kita sudah permalukan. Memang dialog dengan Bang Suma itu, teman-teman, maaf nih bukan saya puji diri. Kita berdialog membawa nama Quran, membawa nama Islam itu, apalagi bahasan Quran. Memang dibutuhkan ketajaman berpikir. Ketajaman berpikir dan juga keluasan di dalam memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Sulit bagi orang-orang untuk memahami penjelasan Al-Quran itu, apalagi mereka orang-orang yang selama ini sudah terjerat dengan tipu daya menyembah kepada sesamanya manusia, kan gitu ya. Oke, semangat siang. Iya, saya kaget juga di sana karena begitu naik, apa dibilang tadi, koin-koin kayak gitu-gitunya. Enggak pantas banget. Halo, selamat siang. Selamat siang, Iya, dari agama Katolik Protestan. Protestan, Bang Juma. Silakan Bang, buka kameranya, silakan. Silakan Bang. Ya, Oke. Salam kenal Bang. salam kenal. Siap. Baik, abangku baik. Tema saya hari ini, Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 117 bahwa orang-orang kafir itu menyembah orang mati alias iblis. Dan tiadalah mereka menyembah selain daripada iblis yang durhaka. Nah, ini salah satu daripada kandidat yang disebut Al-Quran itu, mohon maaf, adalah teman-teman saya Kristen, Katolik, Protestan, dan semua sekte yang ada membawa nama Yesus. Begitu saya pelajari Bang, ternyata di data Bible saudara, kitabnya Yahudi, iblis itu disebut bintang timur. Itu di Yesaya 14, nomor 12 sampai 15. Bintang timur ini dilemparkan ke kuburan, dalam kubur. Nah, sedangkan Yesus ketika penginjilan di Bani Israel, dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Ternyata di Pulau Patmos, betul ada bintang timur yang Lucifer di kitabnya Yahudi memakai nama Yesus Bang. Pengikutnya saudara-saudara kami Kristen. Apa dampaknya? Kristen tidak lagi melakukan ajaran Yesus. Tidak lagi mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Di mana Yesus itu praktisi Torah. Sedangkan saudara kami Kristen memakai nama Yesus, tetapi praktek yang dilakukan itu praktek yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, sampai di sana saya mengajak saudara kami Kristen untuk mari coba kita sharingkan ini. Kok bisa ada Al-Quran mengurai dan ketepatan apa yang terjadi di Kristen itu benar sekali. Nah, gimana saudara menyikapi itu? Silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Yang saya mau sikapin itu, Bang Juma sebagai apologetnya dari Islam itu harusnya lebih baik lagi mengedukasikan agama Islam itu biar orang-orang Islam itu yakin terhadap agamanya. Dan yang abang pelajari sedikit banyak tentang Kristen itu, abang edukasikan juga dengan baik biar Kristen itu juga kalau memang real itu tidak meyakini itu, gitu ya kan. Seperti Buya Sarik, dia mengedukasikan Islam itu dengan baik. Saya pengen seperti itu. Jadi
edukasikan dengan baik. Jangan cuma banyak lelucon, tak ketawa gitu kan. Jadi orang Islam itu pun yakin karena mendengar apologetnya Bang Juma gitu. Jadi kalau seperti yang Abang ceritakan itu kan semua retorika, ya kan? Retorika. Jadi nggak ada suatu masalah di situ. Saya yakin semua baik-baik saja. Perlu ada bagaimana, tapi edukasikanlah Islam itu dengan baik, biar Islam itu yakin. Edukasikan juga Kristen itu dengan baik, biar Kristen itu tidak meyakini agamanya kalau memang itu benar semua padanya. Gitu Bang. Oke. Jadi sebenarnya gini Bang, kalau di Islam itu eh, para penggiat dakwah itu sudah banyak. Salah satu ruang yang kosong adalah ajakan kepada orang-orang di luar Islam untuk belajar Islam itu dengan baik. Kebetulan saja saya ditunjuk untuk mengisi ruang yang kosong ini. Berarti sayalah yang diutus oleh teman-teman kita Islam untuk berhadapan langsung dengan teman-teman kami Kristen, di mana Kristen itu memiliki misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kan begitu Bang. Itu Matius 28 nomor 19 dan juga Markus 16 dan seterusnya. Artinya bahwa Kristen pasang badan untuk diuji kelayakannya sebagai sebuah konsep kehidupan beragama untuk dianut oleh semua orang, seluruh bangsa. Nah, tetapi kenyataannya, Kristen tidak bisa memberikan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang berpikir. Seperti ketika kami masuk Kristen, di situ ada ancaman neraka. Yesus mengusir kami. Begitu kami masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus, ternyata banyak Kristus palsu. Untuk membedakan Kristus asli dan palsu, kami bingung. Tidak ada dari Kristen yang bisa membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Kemudian, ketika kami menjadi Kristen, ternyata kami menjadi pengikut Farisi. Yang diancam Yesus sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu kami masuk Kristen, ternyata yang kami terima adalah salib, hadiah dari iblis. Kemenangan iblis terhadap Yesus. Begitu kami masuk Kristen, ternyata kami nggak bisa lagi bertemu dengan keluarga kami nanti di surga. Begitu kami masuk Kristen, ternyata ketika kami hidup lagi di surga, bukan kami lagi, tetapi makhluk yang lain, bukan manusia lagi, tapi makhluk roh. Maka tidak ada ruang yang disiapkan oleh orang Kristen mengajak kami masuk Kristen, tapi tidak ada yang mampu menjawab bagaimana kami menelaah kekristenan itu secara kritis. Sedangkan agama itu akal. Yesus mengatakan itu Pak. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika kami harus bertuhan kepada Yesus, kami harus kritisi dengan akal. Nah, sampailah kepada poin. Ternyata Yesus berpesan kepada sahabatnya, muridnya, kalangan Yahudi, agar waspada kepada iblis yang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Begitu kami diajak untuk menjadi murid Kristus, pasti kami akan bertanya, Kristus yang mana nih yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus yang mana nih yang mengajarkan menyembah dirinya? Kristus yang mana nih yang mengajarkan makan babi, makan semua binatang, ternak? Sedangkan yang kami baca ternyata Yesus tidak mengajarkan itu. Maka terjadilah pendiskusian, terjadilah dialog, baik yang lemah lembut maupun yang keras di antara Islam dan Kristen. Di antaranya saya ada di situ. Saya hadir sebagai salah satu pematerinya, Bang. Begitu keadaannya. Silakan. Jadi semuanya itu Bang Juma yang Abang pelajarin dan sedikit yang saya ketahui, terlebih-lebih saya Kristen Protestan, ya kan. Kalau Bang Juma rasakan seperti Abang bilang tadi tidak ada ruang, itu Abang yang tahu karena Abang membaca itu gitu kan. Saya mungkin kurang memahami itu. Tapi kalau Abang bilang ruang buat kita umat Kristen yang ada di Indonesia ini aja, coba Abang kaji. Kami nggak ada ruang, ya kan? Kami nggak ada ruang. Kita bangun rumah ibadah ditolak,
di cancel, bahkan ditumbangin itu bangunan, ya kan? Dan kami Kristen itu nggak pernah mengganggu umat Islam tuh nggak pernah. Jadi makanya saya bilang itu Bang Juma, edukasikanlah agama Islam itu dengan berapologet yang baik, yang benar. Edukasikan Kristen itu memang bila agama Kristen itu tidak benar, tidak baik, edukasikan dengan baik. Mudah-mudahan Kristen itu ada yang apa namanya pindah agama ke Islam. Itu kan. Jadi Bang Juma itu baik sebenarnya, cuma cara penyampaiannya kadang-kadang dalam berapologetnya ekstrim kali. Jadi kita banyak Kristen yang nonton di bawah itu mengerti gitu kan, tapi tidak mentiping yang kotor-kotor pun saya rasa nggak mau mereka gitu Bang. Jadi buat Bang Juma ya semua itu aja saya bilang, Bang Juma sehat-sehat, baik-baik, Kasih Bang. berapologet dengan baik, edukasikan dengan baik, gitu ya kan. Jadi apa yang Bang Juma udah ceritakan tadi, terima kasih, saya mengetahuinya. Semoga Bang Juma di kegiatannya ini selalu lancar terus Bang Juma ya. Saya Kasih Bang. Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Thank you. Sehat selalu Bang. Iya, jadi teman-teman sekalian, saudara kita itu salah tangkap atau memang sengaja untuk tidak sampai kepada poin yang saya uraikan. Padahal udah begitu jelas dan dengan bahasa sederhana gitu kan ya. Nah, jadi gini, ketika mereka mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus dengan berbagai pola, dengan berbagai cara, intimidasi dan seterusnya. Bola liar itu seakan-akan selalu dilemparkan ke kita. Kayak tadi, kita melarang mereka bikin gereja, kita menghalangi mereka ibadah dan seterusnya. Itu adalah sesuatu isu yang luar biasa. Itu sesuatu isu luar biasa yang mereka sendiri tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya ketika kita selidiki sampai kepada akar permasalahan. Kan gitu. Nah, sedangkan yang saya maksud di sini adalah pola amanat agung itu tadi menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika kita ingin menjadi pengikut Kristus, mereka tidak menyediakan ruang. Yang dia pikir abang tadi, ruang itu ruangan gedung. Bukan. Yang dimaksud di sana adalah ruang intelektual. Bagaimana logis tidak logisnya kita menjadi Kristen. Itu yang dimaksud. Bagaimana kita bisa menyikapi menjadi Kristen dengan disiplin ilmu baku yang bisa dijadikan pertanggungjawaban. Jangan kepada orang, jangan kepada Tuhan dulu. Kepada kita sebagai insan manusia. Sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Bagaimana selayaknya manusia bertuhan. Apakah layak manusia yang begini mulia, yang begitu ganteng, menuhankan kemudian makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Itu loh yang perlu dipersiapkan oleh saudara kita Kristen. Sebagaimana kami umat Islam ketika kami mensyahadatkan saudara kami Kristen, mereka udah disiapkan ilmu-ilmu yang menjadi bekal dia, memanusiakan dia, menciptakan rasa kepercayaan diri kepada dirinya sebagai utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, hamba Tuhan yang bertanggung jawab terhadap logika sehatnya, dirinya dan juga kepada Tuhannya. Itu Islam. Jadi bukan hanya sekedar mu'alaf. Ada ruang, ada tempat di mana mereka bisa mengasah akalnya, yang menumbuh kembangkan pemahaman akal dan wahyu, sehingga mengantarkan manusia mu'alaf ini menjadi insan kamil. Gitu, saudaraku. Jadi bukan ruang-ruangan, bukan. Kita nggak berbicara ruangan. Itu saudara. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Non-muslim. Kecuali ada kepentingan. Silakan Mbak Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bang Juma, tunggu.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok begini? Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. yang tadi itu cewek yang naik tadi barusan turun sendiri. Kenapa ya? Kok jadi begini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang Juma. Ini Masalah mau kameranya keluarin kok gambarnya begini? Kenapa? iya. Izin sebentar Bang Juma. Maaf. Biar kameranya Siap. keluar. Maaf ganggu ya saudaraku semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hai Mbak Ewi, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Maaf ganggu semuanya, sahabatku. Bang Juma. Iya Mbak Ewi. Break iklan sebentar iklan. Iya. Seat saya untuk umroh bareng sama Bang Juma masih ada 10 seat lagi. Ayo para penggemar Bang Juma ikut umroh bareng sama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 ya. Ayo Teman-teman sekalian silakan. Yang mau umroh bareng silakan. Daftar kita sama-sama. Daftar. Bareng sama Bang Juma saya minta waktu sedikit aja. Ya, kalau yang mau turun hempas aja, nggak usah dilihat, skip aja. Saya di sini mau dapat izin dari Bang Juma untuk mempromosikan umroh bareng bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 seharga 37.500.000 untuk bintang 5. Semoga semuanya saudaraku bisa bareng umroh sama Bang Juma ya Bang Juma. Amin, insyaallah. Sekali lagi terima kasih, iklan sebentar, sehat selalu, panjang umur, semoga keberkahan, rezeki semuanya ada kepada sahabat Bang Juma dan Bang Juma selalu diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ewi. Sama-sama. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ajakan beliau itu sangat mulia ya. Jadi siapa yang ingin umroh bareng sama Bang Juma silakan nanti di Januari. Tapi boleh daftar dari sekarang di bio Mbak Ewi yang barusan. Bisa menghubungi Dinda Kores, Bang Handi, Kian Santang, dan yang lainnya di API. Kita bareng berangkatnya. Selamat. Sih. Imut, kenapa jadi imut ini? Aduh. Kenapa jadi ular? Nah, gitu aja nya. Nah, ini kan lebih ganteng aslinya gitu. Bang. Mohon maaf ini bang. Aku mau tanya serius bang. Katolik atau Protestan? Islam bang, tapi mohon satu pertanyaan aja bang. Ini temanku ini bang, dia kan Islam. Bukan aku lo ya. Bukan aku serius. Maaf dek. DM aja DM. Kita akan jawab nanti. Silakan DM. Sekarang kelasnya untuk penyembah Bintang Timur. Halo, selamat siang. Yo, selamat siang. Iya. Wah. Tambah kurus aja orang ini ya. Makan apa? Bulut listrik. Wah. Bagus juga namanya. Dr. Jackie. Dokter dari ini ya, Harvard. Dari Harvard tuh, Bang. Oh gitu. Kapan wisudanya? Besok. Allahu Akbar. Gimana kira-kira bisa mengimbangi materi saya nggak ini? Kalau tidak saya ikut narasinya aja. Kalau Al-Quran itu, Bang. ya, Al-Quran mengatakan bahwa di luar Allah yang disembah oleh orang-orang kafir itu iblis.
Ini Al-Quran yang menarasikan begitu. Dan saya melihat di Bible, ternyata yang kalian sembah ini memang bintang timur, Bang. Sedangkan bintang timur di dalam kitabnya Yahudi itu iblis. Berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu tidak lain adalah inasan, orang mati. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Nah ternyata kitabnya Yahudi, bintang timur itu iblis. Dan Yesus mengatakan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Ada yang memakai nama Yesus bintang timur di Wahyu 22 nomor 16. Itu gimana itu? Kok Al-Quran saya kok benar kali? Wahyu apa tuh? 22:16. Mari kita lanjutkan. Ya, silakan ditanggapi. Kita ambil An-Nisa dulu ya, surat An-Nisa ya. Jadi An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 1:17 bunyinya adalah mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Jadi perspektifnya Allah Subhanahu wa taala ini bahwasan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan mereka itu mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi menurut Allah orang-orang ini menyembah kepada setan. Ini perspektifnya Allah. Nah, kalau saya mengatakan boleh saja setiap agama itu Tuhannya itu mempunyai klaim bahwasan agama yang lain atau orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang tertulis dalam kitabnya tersebut itu adalah penyembah-penyembah berhala. Itu boleh, saya katakan. Di dalam Alkitab juga demikian. Dia itu menyinggung bahwasan jangan engkau menyembah kepada berhala-berhala dan jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi ini adalah klaim dua kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Nah, versi dua kitab ini mengklaim bahwasan jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang benar hanya ada di dalam kitab tersebut. Nah, ini yang dikonfirmasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa 17 ya, 1:17. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang bintang timur. Oke. Bintang timur ini kan salah terjemahan. Jadi terjemahan di barat itu mereka mempunyai perspektif yang berbeda. Terjemahan di Indonesia itu mempunyai perspektif yang berbeda. Lalu kita kembali kepada original teksnya itu di dalam bahasa Ibrani itu juga mempunyai perspektif yang berbeda. Tapi kalau saya melihat dari original teks di dalam Ibraninya itu menyinggung tentang iblis yang akan dicampakkan ke bumi. Ini kita buka ya. Kita buka di dalam kita buka di dalam Yesaya ya. Yesaya 14 ayat 12. Nah, perspektif perjanjian lama yang berbunyi original teks yaitu kalimatnya adalah Hillel. Nah, Hillel ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu mereka menerjemahkan itu adalah Lucifer. Tapi kalau dimasuk di dalam terjemahan kitab Indonesia itu LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan adalah bintang timur. Nah, ada ayat yang ada di dalam perjanjian baru itu mencatat Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Nah, contoh begini, di hari kelahiran Yesus itu ada orang Majus, mereka melihat ada bintang dari timur. Nah, perspektif bintang dari timur pada zaman tersebut bukan berarti mereka meyakini ada setan yang jatuh dari langit, bukan. Tetapi perspektif bintang timur pada masa itu bahwasan akan ada lahir seorang penguasa yang baru. Ini perspektif bintang timur di dalam kitab perjanjian baru, yaitu ketika orang Majus 3 orang datang untuk menemui Yesus ketika dia dilahirkan. Nah, ini perspektif bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, demikian juga saya akan mengkorelasikan dengan di dalam Wahyu tadi, bahwasan perspektif di dalam Wahyu itu bukan berarti Yesus itu disematkan sebagai bintang timur ataupun Hillel, ataupun diterjemahkan sebagai Lucifer, tetapi bintang timur yang ada di dalam Wahyu itu terkorelasi dengan di dalam kitab Lukas. Bahwasan Yesus di situ bukan bintang timur, tetapi bintang timur yang dimaksud itu adalah akan
datang ataupun lahir seorang penguasa yang baru. Nah, inilah versi bintang timur dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu yang bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya kitab Yesaya ini itu berdiri sendiri tanpa ada kemudian pencocok-cocokan dengan kitab setelahnya. Dalam hal ini kitab Wahyu. Tapi kitab Wahyu yang ditulis tidak menutup kemungkinan itu dituliskan, ya bisa jadi tidak ada dari pihak pemilik kitab Yesaya terlebih dahulu untuk mencocokkan data yang ada di kitab Wahyu ini. Seketika tertulis dengan sendirinya oleh penulisnya. Dan pengakuan Yesus di situ jelas, dia mengaku bintang timur. Enggak bisa tidak. Coba dicek bahasa Yunaninya. Benar nggak tuh bintang timur yang diakui di situ? Artinya bahwa ketika ada Hallel, bahasa Ibrani, bintang timur, dan itu diindikasikan sebagai Lucifer, Yesus mengiyakan memang akan ada datang penyesat memakai namanya. Memakai namanya. Nah, ketika dikatakan memakai namanya, ya jelas penyesat alias bintang timur alias iblis ini membawa nama Yesus dong. Sesuai dengan kata Yesus itu sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini diucapkan Yesus di tahun antara 30 sampai 33. Antara tahun 90 ke 110 muncul pengakuan makhluk mengaku Yesus Kristus dan bergelar bintang timur. Berarti tergenapi. Tergenapi itu. Karena tidak mungkin Yesus mengatakan sesuatu yang tidak tergenapi. Karena Yesus itu adalah penyampai firman. Sebagai penyampai firman, maka sudah pasti Tuhan tidak mungkin berdusta. Maka mutlak harus ada yang menggenapi penyesat datang memakai nama Yesus. Betul, akulah Yesus tunas Daud bintang timur gilang gemilang. Tergenapi itu. Kalau misalnya saudara saya, Dr. Jeki menolak hal tersebut, tapi yang kami lihat nih sebagai seorang muslim berdasarkan ayat tadi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Artinya Anda masuk dalam kandidat tersebut. Nah, kita lihat bagaimana Kristen dalam pola keagamaannya. Mereka menyembah 3 pribadi Tuhan. 3 pribadi sembahan. Itu sudah tidak benar. Mereka mengaku bahwa mereka pengikut daripada bangsa Israel. Tapi mereka menghapus hukum Tuhan. Taurat tidak berlaku lagi. Artinya, hanya iblis yang mampu menghapus firman Tuhan. Mereka memakai perjanjian lama kitabnya Yahudi, tapi mereka menghapus semua konsep yang ada di dalamnya. Membuat konsep baru yang dihasilkan dari petikan seorang Paulus yang mengaku didatangi oleh Yesus. Padahal Yesus berpesan waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Kristen bertumbuh, berkembang pesat dari kepercayaan hal yang justru dilarang Yesus untuk dipercaya. Orang Yahudi ketika bertemu Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di gurun, di bilik. Orang Yahudi nggak percaya, karena sudah mendapatkan nasihat dari Yesus. Tapi orang di luar Yahudi percaya kepada Paulus, bahwa Paulus ini adalah utusan Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Maka orang-orang barat percaya kepada pengajaran Paulus. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Yahudi. Yesus tidak berpesan kepada non-Yahudi. Supaya waspada kepada Kristus. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang di luar Yahudi justru percaya akan bangkitnya seorang Kristus dari kubur. Sedangkan orang Yahudi sampai hari ini nggak percaya. Nah, sampai detik ini, Al-Quran belum tergoyahkan ketika dikatakan bahwasanya yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah adalah inazan, orang mati. Orang mati, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Itu fakta real. Melihat dari sudut pandang
penyembahan terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga yang diajarkan Musa, Harun, Daud, Salomo, dan Yesus, sama sekali tidak sama seperti sembahan saudara-saudara kami di gereja hari ini. Itu berbeda. Maka segala-galanya tergenapi. Itu real, itu fakta. Begitu saudaraku. Ini semakin gemuk ini, abang ini, saudara saya ini karena melanggar hukum Taurat, makan segala-galanya. Gara-gara menghalalkan hukum Taurat ini. Nah, itulah maksudku. Oke Bang Juma, kita akan mengkaji selanjutnya ya. Jadi di sini Bang Juma mencoba mengkorelasikan antara di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 14 ayat 12. Lalu Bang Juma mencoba mengkorelasikan di dalam Wahyu 22, Wahyu 22 ayat 13. Nah, saya sudah mengatakan tadi kepada Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Yesaya itu, di situ konteks ayat itu berbicara tentang kejatuhan daripada iblis. Nah, kejatuhan daripada iblis itu adalah, kalau saya menceritakan mungkin dari awal mungkin agak panjang ya, mungkin kita akan singkatkan saja. Yesaya menceritakan bahwasan iblis itu jatuh dari atas dicampakkan oleh Tuhan ke bumi. Nah, tapi bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu perspektifnya sudah berbeda, tidak sama. Perspektif bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah kedatangan ataupun lahirnya seorang penguasa baru di dunia. Makanya orang-orang Majusi itu, saya harus ulangi lagi penjelasan supaya Bang Juma paham ya. Makanya orang Majusi itu pada saat Yesus lahir itu mereka melihat ada bintang timur. Nah, dari situlah mereka meyakini bahwasan ketika ada bintang muncul dari timur, maka mereka meyakini ada seorang penguasa yang baru yang telah datang. Nah, ini perspektifnya berbeda ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tuduhan-tuduhan Bang Juma, bahwasan orang Kristen itu menyembah, itu tidak sama dengan seperti yang diperintahkan oleh para nabi yang terdahulu. Nah, orang Kristen itu melencengkan seluruh ajaran para nabi dengan menyembah Tuhan yang berbunyi Tritunggal. Ini boleh kita akan jelaskan secara detail kepada Bang Juma, supaya netizen juga paham apa yang kita jelaskan di sini ya. Nah, memang di dalam original teks perjanjian lama maupun perjanjian baru itu secara letterlek itu tidak ada tertulis bahwasan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwasan sembahlah kepada Tuhan yaitu Tritunggal. Tetapi Yesus itu memberikan gambaran kepada murid-muridnya di dalam Matius 8 ayat 19-20 bahwasan beritakanlah Injil, pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, gambaran inilah, makanya dengan gambaran seperti inilah yang membuat bapak-bapak gereja itu mereka mencoba menafsirkan kira-kira apa yang disampaikan oleh Yesus ini, tujuannya apa, sehingga dia berpesan bahwasan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ternyata dalam kajian mereka di tahun 325 itu, Putra itu ternyata sematan kepada firman-Nya Tuhan. Bapa ini adalah sematnya kepada Sang Pencipta, Roh Kudus ini ternyata disematkan kepada hakikatnya Tuhan. Maka secara tafsiran mereka, bahwasan Tuhan itu adalah esa, hakikatnya adalah roh, tetapi memiliki sifat yang namanya firman. Dan firman ini melekat di dalam roh Tuhan tersebut. Nah, makanya ini disebut sebagai Tritunggal, bukan berarti kami menyembah tiga Tuhan, tetapi kami menyembah Tuhan yang satu, tetapi memiliki sifat-sifat seperti firman-Nya. Nah, ini yang saya jelaskan kepada Bang Juma ya. Nah, Bang Juma juga mencoba menafsirkan di sini bahwasan Wahyu 22, yaitu Yesus itu datang kepada Rasul Yohanes. Dia mengaku kepada Rasul Yohanes bahwasan dia adalah bintang timur. Maka Bang Juma mengatakan bahwasan di dalam Wahyu 22 ini bukanlah Yesus yang sebenarnya yang ada di dalam 4 Injil kanonik, tetapi di sini adalah Lucifer ataupun iblis yang datang ke dunia untuk menyesatkan orang-orang. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa Wahyu 22 itu tidak berbicara tentang iblis, tetapi di situ berbicara tentang seorang penguasa yang akan datang baru. Itu yang bisa jelaskan Bang Juma. Iya. Jadi bantahan yang saudara sampaikan ini itu tidak bisa menyelamatkan untuk menghindarkan bahwa saudara kami Kristen ini adalah lolos dari apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 24, 4, 5, 2, 3, 24, 25, 26,
dan juga yang Al-Quran uraikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, Al-Arab 27 dan ayat 30. Bahwa sebenarnya saudara kami Kristen itu tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi. Karena saudara kami Kristen menyembah yang bernama Kristus tadi. Melibatkan Kristus di dalam hakikat penyembahan itu sudah merupakan pekerjaan dari iblis. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus menekankan dengan sangat akurat di dalam Yohanes 17:3. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Jadi pemurnian ajaran Yesus terhadap Tuhan, Yesus uraikan di situ. Satu-satunya. Tidak boleh ada dengan alasan apapun nebeng menjadi Tuhan. Dengan alasan dia membangkitkan orang mati, membangkitkan dirinya dalam kubur. Enggak ada itu. Kata Yesus, hidup kekal mengenal satu-satunya Tuhan. Yaitu dia yang telah mengutus Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itulah semurni-murninya akidah yang diajarkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Akan tetapi, Bung, sang bintang timur yang datang kemudian kepada Paulus itu mengajarkan konsep yang berbeda. Dia mengajarkan Yesus ini adalah Tuhan yang satu-satunya yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib untuk nebus dosa manusia. Ini sudah menyalahi konsep akidah yang diajarkan oleh Yesus, hidup kekal. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga Yesaya 43. Nomor 10, nomor 11. Di situ diterangkan bahwa engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada lagi yang dibentuk setelahku. Sementara Yesus ini Tuhan yang dibentuk dalam rupa daging. Artinya bahwa penyesatan yang dilakukan oleh sang bintang timur ini itu nyata. Kenapa nyata? Karena menyalahi dalil, menyalahi konsep, merusak kaidah yang ditanamkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Hidup kekal, murni, mengenal Yesus hanya utusan Tuhan, titik. Dan hidup kekal, murni, mengenal yang mengutus Yesus, satu-satunya Tuhan, titik. Tidak ada pencampur bauran antara Tuhan yang satu-satunya dengan Yesus yang adalah utusan. Siapa yang menerima Yesus, menerima Tuhan yang satu-satunya tadi. Siapa yang menolak Yesus, menolak Tuhan yang satu-satunya tadi. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah harus dikenal sebagai utusan, duta, wakil, juru bicaranya Tuhan. Juru bicara nggak boleh dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak boleh. Karena kapan dianggap Tuhan itu sendiri, maka dia sudah menyalahi konsep akidah yang ditanamkan Yesus satu-satunya. Yang disebut satu-satunya, tidak boleh ada yang nebeng. Aku nebeng dong, aku kan bisa bermujizat, bisa membangkitkan orang, bisa jalan di atas air, nebeng, aku juga Tuhan. Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan, hanya kekuatan yang aku berikan. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau aku tidak memberikan kekuatan. Bahkan bicara pun kau tak bisa kalau aku tidak memberikan firman kepadamu. Jadi lu tidak bisa nebeng menjadi sehakikat dengan aku. You hanya manusia yang kuberi kadar mukjizat yang bisa bekerja sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Lu nggak boleh nebeng. Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus agar waspada kepada Halal bin Zakar, Lucifer, iblis penyesat, Planos, yang datang mengatasnamakan dirinya, padahal itu bukan dirinya. Apa penyesatannya? Dia akan merubah konsep akidah yang Yesus tanamkan. Nah, inilah yang terjadi. Saudara kami Kristen, Trinitas, Tritunggal, Yesus only, dan seterusnya. Menganggap bahwa Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan yang telah memurnikan akidah kepada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Saya akan menjelaskan secara detail agak pelan ya. Jadi teman-teman di bawah, bahwasan tuduhan Bang Juma ini setelah Yesus terangkat ke surga, lalu para rasul itu kan diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil.
Lalu ada sebuah peristiwa, yaitu Rasul Yohanes, itu dia bertemu dengan Yesus, itu Yesus datang dalam berupa cahaya ya, tetapi Yesus itu tidak datang dalam berupa bentuk daging, ataupun berupa manusia. Nah, di dalam Wahyu 22 seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, Yesus berbicara kepada Yohanes, bunyinya seperti ini perkataan Yesus, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang." Jadi di sini Bang Juma menuduh bahwasan yang berbicara dengan Rasul Yohanes ini bukanlah Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu 4 Injil kanonik, tetapi di sini dianggap sebagai Lucifer yang menyamar menjadi Yesus, yaitu berbicara kepada Yohanes dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini tuduhan Bang Juma bahwasan Lucifer yang datang kepada Rasul Yohanes di sini mengaku kepada Yohanes bahwasan dia adalah Tuhan, tetapi di sini bukanlah Yesus yang sebenarnya, tetapi Lucifer yang menyamar sebagai Yesus dan mengaku Tuhan. Nah, Bang Juma harus tahu, ketika Bang Juma mengatakan Lucifer yang datang di sini mengaku Tuhan, ternyata di dalam kitab ini bunyinya adalah Yesus yang datang, bukan Lucifer. Dan Yesus di sini memang benar, dia memang mengaku Tuhan, tetapi secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara mengkajinya bahwasan di sini dia mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung? Kita akan korelasikan di Wahyu 22 dengan Matius 13:41 ya. Kita akan kaji ya supaya teman-teman tahu. Di sini saya mau mengatakan kepada Bang Juma bahwasan saya dukung bahwasan di sini di Wahyu 22 ini Yesus mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung, tetapi dalam penafsiran manusia dan logikanya manusia berpikir bahwasan Yesus benar-benar Tuhan di sini. Apa buktinya? Kita akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maka orang Kristen itu tidak pernah salah menyembah kepada iblis ataupun setan, tetapi kami menyembah kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Bapa, hakikatnya adalah Roh yang memiliki firman yang disebut dengan Yesus. Di Wahyu 22 ini, Yesus ketika datang menemui Yohanes, dia mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku." Nah, kalau kita menggunakan letterleknya ini kan Yesus mengatakan, "Aku Yesus ini telah mengutus malaikat-malaikatku." Saudara-saudara harus tahu bahwasan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru maupun di dalam kitabnya Bang Juma itu sendiri, yang berhak untuk mengutus malaikat-malaikat untuk menyampaikan kepada nabi-nabinya hanyalah Tuhan itu sendiri. Di sini Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat, maka logika berpikir Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin dia adalah nabi. Maka orang Kristen tidak pernah salah menyembah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Alasannya karena dia bisa mengutus malaikat, maka dia adalah Tuhan. Nah, ayat ini terkorelasi ketika Yesus masih berada di bumi dalam pengajarannya. Dia juga berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 13:41, apa bunyinya di sini? Di sini dia bernubuat kepada murid-muridnya tentang hari penghakimannya. Bahwasan akan ada hari penghakiman, dan ketika hari penghakiman itu dia akan turun ke bumi. Nah, ini bunyi ayatnya, kita akan lihat. Maka ayat ini kita akan korelasikan dengan dalam Wahyu 22 tadi ya. Matius 13:41 bunyinya begini. Ketika dalam pengajaran Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasan Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari zaman kerajaannya, semua akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, di sini Yesus mengklaim bahwasan dia di hari penghakiman nanti dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili orang yang berbuat jahat ataupun tidak jahat. Maka di sini saya memastikan ketika Yesus bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia, yang bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia hanyalah Tuhan. Maka di sini Bang Juma sudah membantu saya untuk bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa mengutus malaikat. Nah, Bang Juma coba jelaskan kepada saya, nabi mana yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru maupun di dalam Al-Quran bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia, mereka berbuat dosa ataupun tidak? Silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif secara menyeluruh terkait Yesus, Yesus itu lebih awal harus dipercayai dulu bahwa dia adalah duta Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi polanya. Nah, hal ini kita nggak bisa membiaskan pola yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya. Satu di antara beberapa kaitan adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi kalau hanya sebatas perkataan utusan, Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Karena dari lisan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwasanya akulah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan dan seterusnya yang akan memasukkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Dan seperti Nabi Muhammad itu Tuhan yang lebih hebat daripada Yesus. Tapi bukan itu polanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus, duta-duta Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku. Yohanes 14:24. Tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12, 48, 49, 50. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataan itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita nggak bisa berbangga diri dan memperbodoh diri kemudian dengan ucapan-ucapan Yesus seperti itu. Karena dia adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, sekalipun dia naik ke langit, lalu berkata di tengah-tengah langit kepada seluruh makhluk, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah pencipta langit dan bumi. Orang yang memahami konsep kerangka pengajaran Yesus kepada kaumnya, tidak akan mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Satu hal pelajaran bagi saudara saya, Dr. Jackie. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12, nomor 7 khususnya. Apa yang terjadi di sana? Maka terjadilah perang di dalam surga. Mikael melawan naga besar yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bintang timur memerintahkan malaikat, benar sekali, naga besar alias iblis di dalam kitab Wahyu 12 nomor 7 juga memiliki malaikat-malaikat. Ini satu hal yang perlu saudara pahami. Bahwa iblis pun memiliki malaikat-malaikat berdasarkan Wahyu 12. Nah, sedangkan kalau Anda mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian dia adalah Tuhan karena menyuruh malaikat. Satu hal sekali lagi saya kembalikan kepada saudara, bahwasanya jangankan memerintahkan malaikat. Yesus itu ada sampai pada level sebagai hakim. Kalau kita telah lebih dalam lagi apa yang diuraikan oleh Yesus dalam Yohanes 12, dia sebagai hakim dan penetapan dia sebagai hakim itulah menentukan hidup kekal seseorang. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sebagai saksi. Makanya dia datang untuk yang kedua kalinya. Untuk menghakimi. Untuk menetapkan bahwa seluruh uraian daripada konsep akidah yang ditanamkan kepada Bani Israel, itu Yesus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Aku tidak pernah mengajarkan diriku adalah bintang timur. Aku tidak pernah mengajarkan membatalkan Torah. Aku tidak pernah mengajarkan menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Aku tidak pernah mengajarkan makan babi tidak bersunat. Inilah yang akan menjadi penghakiman titik sentral selamat tidaknya orang-orang yang menuhankan Yesus. Makanya nanti dikatakan di dalam Matius 7, nomor 22, 23, pada hari terakhir, banyak orang berseru, memanggil aku Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Fatal akibatnya orang-orang ini. Meskipun dia mengatakan, kami bermujizat, bernubuat mengusir setan. Fatal akibatnya. Kenapa? Matius 13:50, orang yang melakukan kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Manusia tidak dibiarkan menjadi yatim. Turun dia menjadi hakim untuk yang kedua kalinya. Akan menagih dan menakar kemampuan orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus menjadi hakim, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Menggantikan kemuliaan Sang Bapa yang telah mengutusku dengan aku menjadi Tuhan sehakikat dengannya? Adakah aku mengajarkan orang-orang masuk ke gereja? Adakah aku mengajarkan orang-orang ibadah minggu? Ada. Tidak ada. Maka Anda pantas untuk masuk ke dalam neraka. Farikan hadawa farikan hakka alaihimud dalalah. Pantas masuk neraka. Pantas. Sudah pantas. Karena kalian sadar. Kalian membaca Bible. Perjanjian lama kau tambah lagi baca ilmunya. Ditambah lagi perjanjian baru. Digenapi lagi dengan Al-Quran.
dan kamu tidak pernah menemukan adanya perintah dari saya untuk menuhankan saya, menjadikan kalian orang di luar Yahudi sebagai pengikut saya, tetapi kalian melakukan dengan semena-mena tanpa ada data dan dalil dari saya sendiri. Akibatnya fatal. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi bukan hal muluk-muluk, bukan hanya sekedar tulisan goresan-goresan tinta yang ada di Bible itu. Yang ada di Bible itu dijawab oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang membuat orang-orang menggiring tangan mereka menulis Bible, saya katakan sekali lagi, itu akibat dari makar yang mereka buat. Sehingga saya berani mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan? Ya. Mungkin di antara manusia yang berani mengatakan, ya, saya. Apakah Allah yang menyesatkan? Yes. Tetapi yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang memang sudah memilih jalan yang sesat. Sebelum Allah menyesatkan orang-orang itu sendiri, datang kepadanya mereka cahaya, datang kepada mereka petunjuk. Tapi mereka menolak itu, maka Allah sesatkan mereka dengan sesat-sesatnya, karena itu menjadi pilihannya. Itu jelas itu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, Tuhan yang menciptakan penyesatan. Tuhan yang menciptakan kesesatan. Di dalam Kejadian 3:15, Tuhan yang melakukan permusuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan permusuhan antara kebaikan dan keburukan. Antara kesesatan dan petunjuk. Antara hak dan batil. Tuhan yang menggariskan itu. Bukan setan. Setan tak ada daya. Setan hanya minta izin untuk menyesatkan. Dan Allah mengizinkan mereka untuk menyesatkan orang-orang yang memang sudah pantas untuk sesat. Coba Anda baca, dalami lagi. Matius 27. Nomor 62 sampai nomor 66. Apa yang dikatakan ahli Taurat di sana? Dia melapor kepada Pilatus. Pilatus, gubernur, laporan bosku. Ini si penyesat pernah berkata sebelum dia mati, sejak ia hidup. Dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Mohon kiranya perintahkan kepada tentara-tentaramu, prajurit-prajuritmu untuk menjaga kuburannya. Sebab jangan sampai muridnya datang mengambil mayatnya pada hari ketiga. Lalu memberitakan kepada rakyat bahwa gurunya bangkit. Maka itu akan menjadi penyesatan yang sangat buruk akibatnya. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi menurut ahli Taurat dan orang Farisi, kebangkitan hari ketiga itu adalah penyesatan yang sangat buruk akibatnya. Lebih buruk daripada penyesatan setan pertama kali di Ganbi Eden pada Adam. Inilah akibatnya. Sesat-sesatnya Adam di Ganbi Eden, Adam tidak menyembah makhluk menggantikan kemuliaan Bapa. Tetapi gara-gara bangkit dari kubur, isunya mengakibatkan separuh dari penduduk bumi menyembah selain daripada Bapa. Berarti penyesatan lebih jahat daripada yang ada di Eden adalah ketika ada isu bangkit untuk menjadi Tuhan. Maka manusia separuh menuhankan manusia. Itulah yang disebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus cuci tangan daripada itu. Coba kita lihat. Ada nabi palsu yang menyamar dari buahnya. Apa buahnya? Memakai namaku, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Kehendak Bapa. Siapa golongan ini? Kristen, Katolik, Protestan, ada yang lain. Maka kembali kepada Al-Quran, wa iyada'una illa syaitanan marida. Tidak lain yang mereka sembah selain Allah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ingin bertanya 10 detik, 5 detik sama saudara. Boleh? Pekerjaan iblis itu apakah benar? Selalu menghapus perintah-perintah Tuhan. Ini mau tiktokan. Iya. Singkat aja. Habis itu saudara saya silakan berkhotbah 1 jam. Saya hanya ingin apakah karakter iblis itu adalah senantiasa menghapus perintah-perintah Tuhan? Ya, jadi iblis itu dia bukan untuk menghapus aturan-aturan Tuhan, tetapi dia itu sifatnya untuk menyesatkan manusia supaya manusia tersebut itu tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi
Tugas sama aja. Oke, silakan. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Juma. Boleh saya lanjutkan Bang Juma ya? Lanjut. Baik. Teman-teman, kalian dengar baik-baik ya. Saya sudah bertanya kepada Bang Juma, tunjukkan kepada saya bahwasan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ataupun Al-Quran yang diimani oleh Bang Juma, buktikan kepada saya bahwasan ada nabi yang diutus oleh Tuhan itu bisa menghakimi manusia dan dia bisa menjadi hakim yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kepada saya, ada nggak nabi-nabi di dalam Alkitab maupun Al-Quran yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia. Yang menjadi hakim yang adil itu hanyalah Tuhan. Tidak mungkin manusia menjadi hakim yang adil, karena hakim yang adil satu-satunya adalah Tuhan. Nah, di sini saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwasan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kita melihat dari perbuatan-perbuatannya inilah, maka kita kaji, dia adalah Tuhan. Bagi yang berotak waras. Jadi bagi orang yang punya akal dan logika, ketika mereka mengkaji Alkitab, mereka akan tahu Yesus itu siapa. Tetapi bagi orang yang menolak ketuhanan Yesus, maka mereka menafsirkan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, di sini kan kita akan buktikan dulu ya. Di sini kita mencoba di sini kita akan mencoba mengkaji berkaitan tentang sifatnya Yesus dengan sifatnya Tuhan ya. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Di dalam kitab Yesaya berapa tadi bentar? Dulu saya di dalam Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 7 ayat Tuhan berbicara kepada Daud, klaim Tuhan bahwasan Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam Atin ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tapi di dalam satu hadis itu mengatakan Isa itu adalah hakim yang adil. Tidak pernah saya menemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu secara reterlek menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah hakim yang adil. Itu tidak ada. Hakim yang adil itu hanyalah Tuhan itu sendiri, dan Allah memiliki sifat sebagai hakim yang adil, dan sama juga Tuhan yang ada di dalam Alkitab memiliki sifatnya yaitu menjadi hakim yang paling adil. Dan Yesus juga memiliki sifat yang demikian. Lalu yang berikutnya saya bisa membuktikan kepada teman-teman bahwasan Yesus bisa menjadi hakim. Contoh, ketika sebuah peristiwa di dalam Lukas 23:43 ketika Yesus disalibkan, ada orang yang di sebelah kanan dan ada orang yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri mengatakan kepada Yesus, jikalau memang engkau adalah anak Tuhan, maka selamatkanlah dirimu. Tapi ada orang yang di sebelah kanan mengatakan kepada Yesus, Guru, hari ini juga kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Lalu apa kata Yesus kepada orang yang di sebelah kanannya, yang mengatakan bahwasan Guru, kemanapun hari ini engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Jawab Yesus kepada dia apa bunyinya? Yesus berkata kepada dia, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam taman paradiso. Paradiso itu di dalam original teks yang berbahasa Yunani adalah paradiso ya, bukan uranon, tapi paradiso. Nah, paradisonya adalah surga. Nah, kalau kita yang berakal, maka ayat ini kita akan mengkaji. Bagaimana cara mengkajinya? Kalau Yesus hanyalah sebagai seorang nabi yang murni, kenapa dia bisa memvonis orang yang di sebelah kanannya ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Apakah Musa bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Tidak mungkin. Apakah Muhammad bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Apakah Daud, Salomo, ataupun Abraham, ataupun nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menggunakan hak prerogatif sebagai Tuhan di sini siapa? Di sini adalah Yesus satu-satunya yang dianggap oleh umat muslim mutlak sebagai seorang nabi, tetapi di sini dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat, maka saya memastikan dia adalah Tuhan. Alasannya apa? Dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Clear? Inilah secara akal berpikir sebagai orang yang waras untuk mengkaji Alkitab, untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Dari sinilah kita kajinya. Dan terbukti, Bang Juma sudah membantu saya di dalam Wahyu 2 tadi, sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan, dan juga saya mengkaji di dalam Lukas 23:43 bahwasan dia adalah Tuhan karena dia bisa memvonis orang masuk surga. Nah,
Bang Juma coba buktikan kepada saya nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses pengadilan akhirat dari Alkitab maupun Al-Quran. Silakan. 2 kitab itu dibuktikan. Silakan. Baik. Yang pertama, saya ingin mengurai dari awal di dalam Yohanes 12. Kita lihat di sana Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku. Saya ulang lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ada 2 pribadi di sana. Satu yang tidak dipercaya, satu dipercaya. Bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Lalu dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, bukan sebagai hakim. Tetapi aku datang sebagai terang. Sebagai terang supaya orang yang percaya kepada aku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Yohanes 12 nomor 44 sampai 20, saya teruskan dulu. Yesus mengatakan, dan jikalau seorang tidak mendengar perkataanku, jika seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi siapa yang menjadi hakim? Bapa Elohim. Saya teruskan dalilnya. Kenapa Bapa Elohim? Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan firmanku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka itulah yang akan menjadi hakim. Dan firman yang aku katakan kepada mereka bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dialah, Bapalah, sang pemilik firman yang telah aku sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa aku terlibat? Karena aku yang menjadi saksi. Aku yang menjadi saksi. Aku yang mempersaksikan. Aku yang mempernyatakan firman Bapa itu kepada mereka. Maka aku yang harus menjadi filter. Mana yang aku katakan dan yang mereka lakukan, mana yang tidak aku katakan dan yang mereka lakukan. Kenapa kemudian Nabi Musa tidak menjadi hakim? Kenapa Nabi Abraham enggak? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang diselewengkan ajarannya oleh umatnya sendiri hanya Nabi Isa, hanya Yesus. Nabi Muhammad mau jadi hakim seperti apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Bahkan Tuhan mengatakan jaminannya. Melalui Nabi Muhammad orang bisa diselamatkan. Jadi Nabi Muhammad mengembalikan kepada Allah, bukan mengembalikan kepada dirinya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah menorehkan segala kebenaran. Kalau kamu ingin selamat, lakukan A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kalau kau tidak ingin selamat, tinggalkan itu semua. Itu sudah ada dalilnya. Dan Al-Quran menemani kami sampai akhir zaman. Itulah hakimnya, Al-Quran. Siapa yang mau selamat, lakukan Al-Quran. Siapa yang tidak mau selamat, tinggalkan Al-Quran. Itu hakimnya. Hakim yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sama seperti Yesus. Hakim yang dibawa oleh Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, tetapi firman yang telah aku katakan, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Terkait dengan pernyataan saudara, tidak ada hakim. Anda baca Yohanes 5.
Apa yang dikatakan Yesus di sana, itu akan kita paham sekali data 45-nya. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa di mana engkau menoreh pengharapan kepadanya. Itu Bung. Jadi Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman. Musa yang di mana dia pengikutnya menaruh harapan kepadanya juga menjadi hakim menurut Yesus kepada kaumnya. Yohanes 5 nomor 45. Lalu terkait dengan Al-Quran ketika saudara membawa data. Jadi kita harus membedakan antara ahkamul hakimin dan juga hakim yang tidak sah.